Love never fail, tidak pernah gagal. Cinta Tuhan, kebaikan dia tidak pernah gagal. Dan Tuhan yang kasih, yang tidak akan pernah bisa berubah oleh apapun hakikatnya. He is love, tidak pernah berubah. Tapi banyak tantangan, banyak kesulitan. Tapi siapa Tuhan itu? Dia adalah Tuhan yang luar biasa yang mencintai kita. Hari ini saya ambil tema kecil. Faith. Iman yang memiliki resiko. Iman yang beresiko. Saudara, di mana setiap kita adalah orang percaya, dikatakan the righteous, orang benar itu hidup oleh iman. Iman itu apa? Iman itu gak ada tempat kita berpijak, tapi kita percaya. Iman itu gak ada sesuatu tapi kita percaya sudah menerimanya. That's called faith. Sebab itu orang yang percaya kita akan dibawa Tuhan, dilatih untuk mengenal dan memiliki keyakinan Tuhan yang kita sembah, yang tidak kelihatan tapi kita percaya. He is here. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia dengar saat kita berdoa. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Haleluya. Seperti saya katakan kemarin Bung Obin baru menikah. Sudah main musik, sudah melayan. Boleh kita kasih tepuk tangan. Kemarin begitu Bung Obin share di pernikahannya, dikatakan Tuhan Yesus luar biasa. Kenapa dia bisa bilang begitu? Karena dia mengalaminya. Betul. Mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami campur tangan Tuhan. Nah Tuhan yang kita sembah itu, tadi kami share sama Pak Alphonse, kita harus alami itu. So kita bisa cerita kepada orang lain siapa Tuhan yang kita sembah itu. Iman yang beresiko, saudara. Suatu waktu dalam perjalanan, saudara kalau baca ada satu kisah yang kita sering dengar. Kisah itu berkata bahwa ada seorang perempuan yang mencegat Yesus di pertengahan jalan ketika Yesus itu harusnya dia akan mendoakan orang sakit yang lain. Jadi ketika dia selesai melewati laut yang luar biasa bergelora. Dan dia habis mendoakan, ada orang yang gila di Gadara berjumpa dengan Yesus. Capek sekali dan orang banyak mengikuti dia. Dan kemudian ketika dia turun masuk ke satu daerah. Di situ ada seorang perwira, ada seorang pemimpin rumah ibadat. Namanya Yairus. Dan kemudian Alkitab mencatat Yairus ketika dia datang dia sembah Tuhan. Dia katakan dia menundukkan, dia berlutut di kaki Tuhan dan menyembah Tuhan dan bilang, Tuhan tolong anak perempuan saja, saya baru saja mati. Just has died, jadi sudah mati. Dan dia bilang, please if you come, kalau kamu datang engkau dapat membangunkan dia kembali. Saudara bayangkan, ini iman yang beresiko. Saudara. Anaknya sudah mati, sampai kalau saudara baca kisah ini. Saya tidak akan share utuh si kisah ini. Tapi kalau Anda baca at the end dari cerita ini. Ketika Yesus datang ke Yairus itu pemimpin ibadah. Seperti pendeta, pastor. Saudara waktu Yesus akhirnya datang di rumahnya. Dan kemudian orang-orang bilang begini. Ngapain kamu menyusahkan guru? Anakmu sudah mati. Nanti kita akan bahas kisah ini. Tapi saudara ada hal yang lain ketika dia ingin berjalan menuju ke rumah Yairus. Kemudian ada perempuan yang kita tahu belasan tahun. Dia pendarahan. Bau Pak. Semua itu penuh dengan darah. Dan belasan tahun yang berdarah. Dan sudah tidak ada uang. Miskin. Nah saudara aku yang kasih kemudian dia dengar Yesus ada. Dia bilang kalau saya pegang ujung jubahnya. Ujung aja. Will heal. Ini luar biasa. Dia tidak bilang kalau saya ketemu muka dengan Yesus. Atau Yesus menumpangkan tangan. Buat aku dan aku akan sembuh. Enggak. Dia punya secerca harapan kecil. Kalau if I could touch. Kalau saya bisa jamah ujung dari jubah Yesus. Aku akan sembuh. Saudara, jubah berbicara tentang kebenaran, tentang kehidupan yang diubahkan, kehidupan yang dikuduskan oleh firman Tuhan.
Saudara, wanita ini mengambil satu tindakan yang sangat beresiko. Pasti dimarahin orang, pasti diinjak-injak orang. Pasti ketika dia sedang ingin, mungkin dia tarik badannya, itu mungkin kena tendang orang, penuh dengan debu. Tapi Anda lihat orang yang tetap mengambil tindakan iman dengan resiko-resiko yang ada. Kita bukan hanya menjadi Kristen yang biasa. Setuju boleh katakan amin. There is the difference. Ada perbedaan iman yang umum, iman yang biasa dengan iman yang di atas rata-rata. Yang setuju boleh katakan amin. Wanita ini mengambil take the risk. Dia ambil resiko dan berdiri atas firman. Bukankah dalam hidup kita menghadapi tantangan, betul? Dengan perbedaan-perbedaan mungkin macam-macam yang berbeda. Tapi sama, jalan tertutup. Kayaknya tidak mungkin Tuhan tolong. Kayaknya harapan kecil. Saudara, tapi apa yang kita perlu lakukan? Ambil tindakan untuk mempercayai Tuhan dengan iman yang tidak biasa-biasa. Setuju boleh katakan amin. Iman yang berani dengan semua kenyataan yang paling terberat, terburuk dalam hidup kita. Orang Kristen tidak boleh takut menghadapi kenyataan. Karena kenyataan itu bisa terubahkan dengan keyakinan kita memiliki Tuhan yang sanggup membalikkan keadaan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Setuju boleh katakan amin. Tadi saya cerita soal suami istri yang minta didoakan karena tidak punya keturunan. Kami share tentang Pak Jeffrey bersama Ibu Stefani Septani. Dan kami share juga ada seorang, saya bilang ketika saya suatu waktu pelayanan di daerah Puri. Dan bertemu dengan satu orang ibu dan datang dan dia bilang, Pastor please pray for me. Karena saya cancer dan cancernya sudah menyebar, sudah metastase. Oke, kami berdoa. Setelah berdoa, dia bilang, Pastor boleh berdoa lagi gak buat saya? Oh apa? Saya pingin punya anak. Anda lihat, ini tidak mudah. Cancer, metastase, menyebar. Dan dia punya doa, ingin punya anak. Can you imagine? Ini iman yang beresiko. Setuju boleh katakan amin. Lalu kenyataannya dalam hidup tidak jalan biasa aja. Banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak kesukaran. Tapi kita harus memiliki cara pandang yang berbeda sebagai anak-anak Tuhan. Bukan orang Kristen banyak saudara. Yang ke gereja juga banyak. Tapi Tuhan ingin mengajar kita, if you have a faith, a small, dia katakan kalau kamu punya benih iman yang kecil sebesar biji sesawi. Bahasa aslinya bukan kemudian akan menjadi besar, tapi akan grow, akan bertumbuh menjadi besar. Dan kemudian akan memindahkan gunung. Yang sepakat boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Jadi Anda punya iman, gak apa-apa, perbesar, enlarge your faith. Setuju boleh katakan amin. Kita perlu menjadikan pribadi yang bukan hanya rata-rata tapi iman. Bukan hanya iman orang Kristen. Iman yang memiliki keyakinan kesulitan apapun. Kenyataan hidup apapun. Aku maju karena Tuhan yang berjalan. Setuju boleh katakan amin. Dan wanita ini mengambil keputusan kalau saya jabah jubahnya ujungnya aku akan sembuh. Saya ingin kita baca satu ayat. Apa kemudian Yesus balik badan dan bilang apa? Yesus bilang siapa yang pegang jubah saya? Dan kemudian murid-muridnya bilang Tuhan banyak banget orang yang berbondong-bondong dan ada di samping kiri kanan senggol Anda Master. Dan kau bilang siapa yang jamah. Tapi Yesus bilang enggak, saya tahu ada orang yang menjamah saya. Saudara kita baca ayatnya. Dan kemudian wanita itu kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Wow, saya berkali-kali baca. Tapi ketika dibukakan wow luar biasa. Wanita ini kemudian ketika dia bilang siapa yang pegang jubah saya. Ada orang yang menyentuh saya. Saudara tahu apa yang kemudian wanita ini datang dia katakan trembling. Dia shaking, ketakutan. Dia goncang. Dan dalam ketakutan itu dia akhirnya mengakui bahwa dialah yang memegang. Memberanikan diri dengan semua resiko yang ada. Saudara bisa dirajam, bisa diperlakukan buruk, bisa diusir. Saudara. Tapi saudara kemudian Yesus bilang apa? Ketika dia tahu wanita ini bilang saya yang pegang. Yesus bilang apa? Saya ingin kita baca mungkin bisa ditayang. Dia katakan apa saudara? Dalam Markus 5 ayat 34. Jesus said to her, daughter, you took a risk of faith. Engkau telah mengambil langkah iman
yang beresiko. Anda lihat, saking ketakutan. Kalau baca ayat sebelumnya, goncang wanita itu saking ketakutan. Dan dia ada di tanah dan penuh dengan debu dan tidak berani memandang Yesus. Saudara lihat apa? And you are healed. Now you are healed. Anda lihat orang yang berani mengambil tindakan iman yang beresiko. Engkau akan melihat dia kata, and now you are healed and whole. Engkau sembuh dan engkau pulih seutuhnya, sepulih-pulihnya. Dan dia katakan and live well. Dia bilang, engkau bukan hanya akan sembuh, tapi engkau akan diberkati, hidup dengan baik. Kembali semua uang yang habis berobat itu akan kembali, engkau akan mengalami berkat. Dan ayat selanjutnya bilang apa? And dikatakan live blessed. Blessed, dikatakan engkau akan berbahagia. Anda lihat orang yang berani mengambil tindakan iman yang beresiko. Memegang jubah Yesus, berani hidup dalam kebenaran dan mempercayai dia. Dia katakan you will live blessed and be healed of your plague. Engkau akan disembuhkan dari sakit yang paling parah. Dalam terjemahan asli dikatakan plague itu artinya wabah. Semua rasa malunya, semua penderitaannya, semua kesukarannya, sakit yang parah, keadaan yang parah. Dikatakan engkau akan dibebaskan dari itu. Anda lihat iman yang beresiko. Ada mujizat, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa. Bahkan ada kehidupan yang diberkati dan berbahagia. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. That's called risk of your faith. Iman yang memiliki resiko, saudara. Tuhan tidak pernah janji semua jalan baik, betul? Tuhan tidak pernah janji everything selalu oke. Tapi Tuhan janji kalau engkau melewati air, engkau tetap baik-baik saja. Kalau engkau melewati api, api itu tidak akan menghanguskan engkau. Yang sepakat boleh dengar amin paling kecil dari Apel 36. Saudara, Tuhan yang Anda sembah, Tuhan yang hidup. Apa yang kita harus lakukan? Jangan pernah meragukan Tuhan. Boleh katakan bersama dengan saya. Jangan meragukan Tuhan. Karena biasanya yang kita takuti tidak terjadi. Setuju boleh katakan amin. Dokter bilang saya bakal lama pulihnya. Karena jatuh memang langsung di ekor saudara ya. Dan kemudian tidak ada ketahanan yang lain dan bakal lama. Anda lihat, saya bilang enggak. Saya percaya Tuhan memulihkan. Saya boleh katakan amin. Mungkin keadaan berkata bahwa keuangan kamu cuma bisa bertahan sampai 6 bulan. Setelah itu kamu harus start lagi dari nol. No, Tuhan saya besar. Percaya Tuhan saya hidup. Dia mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan saya, dia bisa buka pintu dan dia bisa tutup pintu. Tapi saya mempercayai Tuhan saya sanggup membuka pintu berkat, pintu kemurahan, pintu-pintu yang Tuhan siapkan buat saya. Setuju boleh katakan amin. Saudara, Ibu Greta baru kehilangan kakak tercinta. Beliau 2 bersaudara kemarin dari Surabaya balik ke Jakarta dengar kabar meninggal. Para baru ponakannya menikah. Balik lagi ke Surabaya dan nyampe kemarin dan kita bersama memimpin pemberkatan. Tapi saudara lihat, beliau tetap melayani Tuhan. Saudara, karena kita punya keyakinan bahwa Tuhan, Engkau memimpin seluruh hidupku dan hidupku ada dalam tangan-Mu. Tidak ada sesuatu yang buruk terjadi dan Tuhan tidak ada di sana. Setuju boleh katakan amin. Jangan pernah meragukan Tuhan. Dari research yang ada, semua yang kita takuti, semua yang kita khawatirkan, biasanya mungkin yang terjadi cuma sedikit. Bahkan Alkitab bilang kalau kita khawatir tidak akan menambahkan apa-apa. Tetapi ada ayat catat bilang kalau apa yang kita takutkan, kalau kita terlalu pegang ke situ, itu bisa mendatangi kita. Tetapi kalau firman Allah berkata dalam Timotius bahwa Tuhan tidak memberikan kita ketakutan, tapi keberanian untuk mengharapkan Tuhan, datang bertemu dengan Tuhan. Itu yang saya percaya. Ada anak muda di tempat ini, teman-teman yang bekerja profesional muda. Kadang kau melihat kayaknya tidak ada jalan. Kayaknya dari mana saya mau start? No, berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Do your part dan libatkan Tuhan. Dan engkau akan melihat dia bekerja di belakang layar. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, iman yang tidak biasa, iman yang penuh dengan resiko, tapi you take the risk, kau ambil itu. Sebab itu Yesus bilang begini, daughter, anak perempuan,
Dia katakan, dia panggil anak loh, bahwa kamu sudah mengambil resiko dengan imanmu. Itu yang akan membuka pintu langit surga. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki iman yang berani, iman yang menerjang semua resiko. Saudara, kita baca satu kisah. Kalau Anda bisa ingat, suatu waktu ada 12 pengintai yang mereka diutus untuk, kamu pergi cek tempat di sana itu gimana, oke enggak? Saudara, 12 orang ini pergi. Dan 12 ini melihat dengan mata yang sama. Tidak ada perbedaan. Yang dua, Yosua dan Kaleb, mereka orang yang sama dengan 10 orangnya. Mereka tidak terbuat dari plastik, same. Mereka punya daging, punya mata, punya indera. Ya takut ya nggak mungkin ya. Ya nggak ada orang. Ya semua jalan nggak ada ini kayaknya. Ya tempatnya menakutkan, raksasa semua. Dia katakan bahwa ada orang-orang enak, raksasa, dan tempat itu mengerikan. 10 orangnya pulang melapor kepada Musa, tapi 2 orangnya enggak. 2 orang mengambil keputusan dengan langkah iman yang beresiko. Kita baca ayatnya. Alkitab mencatat apa, saudara? 2 orang ini menemui Musa dan mereka bilang kepada orang-orang yang ada di situ, tenang, tenang, jangan takut, jangan takut. Mereka kasih laporan apa? Alkitab mencatat di dalam firman Tuhan, boleh kita baca bersama-sama supaya kalau dalam perjalanan di 2025 Anda menghadapi hal yang sulit. Waduh, ini menakutkan, ini raksasa ini. Ingat ayat ini. Kita baca dengan suara yang nyaring, 1, 2, 3. Kemudian Kaleb menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. The victory, kemenangan itu tidak pernah jauh dari orang yang memiliki iman. Setuju, boleh katakan amin. Sekali lagi saya katakan, iman itu apa? Iman artinya Anda gak lihat, tapi Anda percaya. Iman itu tidak ada fondasi dasar Anda berpijak, tapi Anda percaya, Anda sudah memiliki keyakinan dan sudah menerima dan mempercayai itu. Itu artinya iman. Dan firman Allah berkata, Yosua dan Kaleb, dia mengambil keputusan. Dia katakan enggak. Tempat itu menyeramkan, tetapi dia katakan kita pasti akan bisa masuk dan mendudukinya dan memenangkan semua hal yang terbaik di tempat sana. Anda lihat, mereka mengambil keputusan yang beresiko. Dalam hidup kita, saudara, percayai bahwa Tuhan itu bekerja. Saya melanjutkan kesaksian tadi, saya mendoakan seorang ibu yang dia bilang dia sudah kena kanker, sudah metastase. Dan setelah mau pulang dia bilang, Pastor boleh berdoa buat saya ingin punya anak. Saudara, oke, luar biasa, kami berdoa. Setelah ibadah kita gak ketemu. Suatu waktu saya ketemu lagi. Dan kakaknya bilang, Pastor masih ingat saudara saya? Oh iya, aduh saya takut, saya pikir apa sudah kembali pulang. Aduh saudara, saya udah siap-siap. Dia sudah punya anak, can you imagine? Boleh kita beri tepuk tangan terbaik. Dan dia bilang, dan kansernya sembuh sampai hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan terbaik. Untuk minta doa aja kanser itu udah ketakutan luar biasa. Tapi dia memiliki iman bahwa dia punya Tuhan, dia punya Bapa. Setuju, boleh katakan amin. Ketika dalam keadaan sulit, 10 orang ini dia bisa menilai, oh iya kita akan gagal, Tuhan itu gagal. Karena tempatnya menakutkan, menyeramkan. Tapi 2 orang itu bilang, enggak, Tuhanku besar. Kenyataannya betul, menakutkan, menyeramkan, banyak tantangan. Tapi aku akan berjalan menghadapi tantangan bersama Tuhan yang besar. Setuju, boleh katakan amin. Itu iman yang mempercayai dengan semua resiko yang ada. Sebab itu hari ini, jadilah pribadi yang tetap kuat. Saudara, ada orang berkata, oh iya saya udah punya iman penuh dengan resiko. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Tidak semua hal yang tertutup itu selalu buruk. Kadangkala Tuhan pakai hal tertutup untuk apa? Dia gak jawab doa, belum jawab doa. Supaya kita diubahkan. Setuju, boleh katakan amin. Karena ada satu level dari tujuan kita, our goal itu apa? To be like Jesus. Salah satu step, the next level in our lives. Yang tidak bisa dicapai atau yang hanya bisa dicapai lewat suffering, lewat kesulitan. Kita diajar berharap, karakter kita diubahkan. Kita menjadi sabar. Betul Bapak Ibu. Saudara, kalau disakiti atau dikhianati, saudara ada level yang lain yang Tuhan sedang bawa
untuk saudara belajar mengampuni. Itu level keserupaan dengan Kristus yang tidak didapat dari mujizat. Setuju, boleh katakan amin. Tapi didapat dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan hal-hal yang tidak mudah. Iman yang beresiko yang Anda punya. Tapi ada bonusnya. Your character has changed. Karaktermu diubahkan, karakter saya diubahkan. Ada kekuatan yang ditambahkan. Kita bertumbuh di tengah penderitaan, di tengah kesulitan. Setuju, boleh katakan amin. Ada hal, saudara akan melihat, oh ya kenapa Tuhan belum jawab doa saya. Apa rencana Tuhan? Pasti ada rencana Tuhan yang terbaik. Saya menghadapi kenyataan hidup yang berat. Apa pelajaran yang saya ambil? Tuhan punya rencana maksud yang terbaik buat saya. Nah saudara, itu yang kita harus tahu. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bukan bersama dengan kekuatan kita, but with God all things, segala sesuatu mungkin bersama Tuhan. Jadi ketika engkau mengambil iman yang penuh dengan resiko, the risk of your faith, dan kemudian belum ada jawaban, belum ada mujizat, it's okay. Pertolongan sedang di tengah jalan, tapi sambil itu di tengah jalan, engkau diubahkan, engkau dipulihkan, hatimu disembuhkan, karakter kita diubahkan. Kita menjadi lebih kuat, lebih sabar, karena tantangan, kesulitan, kita berani menghadapinya. Sejumlah katakan amin. Kita gak sabar menunggu kesaksian Bu Herni. She has so many experience berjalan bersama dengan Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan pelihara setiap hari. Kemarin saya bertemu dengan seorang di tempat ini, mungkin gak mau disebutkan. Beliau bersaksi bahwa ada proses yang dilewati. Tapi ternyata bisa lewat juga ya. Tuhan itu tetap baik ya. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Apa harus kita lakukan? Jangan takut dengan tantangan. Jangan takut dengan kesulitan. Jangan takut dengan penderitaan. Setuju, boleh katakan amin. Karena Tuhan sudah bilang it is finished. Sudah selesai. Tapi bagian kita berjalan maju, hadapi tantangan, hadapi kesulitan bersama dengan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Saya percaya di tempat ini Anda dan saya adalah orang-orang yang rindu memiliki iman yang tidak takut dengan resiko. Boleh lihat tangan-tangan yang setuju? Amin, amin. Tidak peduli berapa sulit tembok di depan, jalan ada yang sulit untuk dibuka. Ketika engkau berjalan maju one step ahead, nanti engkau lihat kalau Tuhan yang di depan, dia sanggup membuka. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan engkau, engkau akan diberi kekuatan. Engkau tidak akan takut tantangan, karena tantangan itu akan membuktikan siapa Tuhan yang Anda sembah, siapa yang jalan bersama dengan Anda. Anda dan saya adalah orang-orang yang kuat, yang berani mengambil resiko. Dan Yosua dan Kaleb bilang enggak, kita pasti akan menang, kita pasti akan mendudukinya, kita tidak akan dikalahkan. Anda bisa katakan enggak, mujizat masih terjadi, jalan masih terbuka, kesembuhan sedang mengalir, kekuatan ditambahkan, pemulihan sedang terjadi. Anak-anakku dibukakan jalan, usahaku ada berkat, ada benih yang dicurahkan, setiap hari tersedia. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Berapa di antara saudara yang percaya dia akan menambahkan bagian yang Anda usahakan? Yang setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat iman Anda akan bertumbuh, akan memindahkan gunung. Setuju boleh katakan amin. Dan itu terjadi ketika engkau berani menghadapi tantangan. Jangan pernah takut, karena tantangan itu akan menguji seberapa kuat Anda. Setuju boleh katakan amin. Ketika Musa, saudara bayangkan ketika Abraham, Tuhan sudah datang bilang kamu nanti tahun depan datang akan punya anak. Dan Sarah sudah tidak haid, mohon maaf, sudah tertutup rahimnya. Pabrik sudah tutup. Anda lihat, kemudian Tuhan menyuruh Abraham keluar dari tenda. Tenda berbicara apa? Sejauh itu dia lihat. Saudara tiap hari bekerja, ya memang cuma ini berkatnya ya. Anda tidak tahu Tuhan menyiapkan ketika masih tidur, dia katakan.
When you surrender. Tidur artinya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Alkitab mencatat dia memberkati anak-anaknya. When you are surrender, sleep. Kau tidur, engkau menyerahkan penuh. Kita belum bangun pagi, Tuhan sudah siapkan berkat. Itu Bapa. Saya juga boleh katakan amin. Tapi kita harus punya iman yang berani. Hadapi bersama dengan Tuhan. Maka saya bilang kepada ibu tadi, Bu, imani. Tuhan sudah kasih. Saya ingat Ibu Septani ketika di Bandung ada KKR dan kami undang mereka datang waktu mereka masih tinggal di Bandung. Dan pengen punya anak. Ketika Pak Gem lagi share firman Tuhan dan kasih statement impression bahwa Tuhan akan kasih kalian keturunan. Oh itu dari atas panggung saudara. Kalau nggak kejadian kan aduh takut juga kita. Tadi kasih lu buat lagi saudara. Jadi kita ketakutan, aduh Pak Agem berani. Dan saudara ketika bulan depannya masih haid, nangis, saya ingat nangis. Kita masuk ke kamar nangis masih. Bilang, Tan, kita panggil Tan. Tiap hari bilang terima kasih. Sudah ada bayi Tuhan kasih. Para dokter bilang kan sering kejang-kejang tidak mungkin untuk punya keturunan. Tapi Anda lihat, Bapa itu hanya sejauh Anda mempercayai, ketuk dia. Dia tidak bisa tahan untuk memberkati anak-anaknya. Tapi kita perlu berjalan, crossover, menghadapi kesulitan. Suci boleh katakan amin. Dokter Singapura bahkan bilang tidak mungkin, sulit. Tapi dokter di atas segala dokter masih ada. Hari ini mereka punya 2 anak yang luar biasa melayani Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Mereka menyebut anak ini anak mujizat, anak berkat. Di mana dokter boleh angkat tangan, kesulitan boleh ada. Tapi siapa Tuhan yang berjalan bersama dengan Anda? Dan saya setuju boleh katakan amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Miliki iman yang beresiko. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah engkau khawatir bahwa dia tidak mampu menolong. Dan kemudian hadapi setiap tantangan bersama dengan Tuhan. Engkau pasti menang. Bersama dengan Tuhan engkau pasti akan melihat pertolongan dia. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan sih.